Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang perdebatan ekonomi itu sebetulnya tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat. Nah, kalau berdasarkan ChatGPT kan dijelaskan ya pertumbuhan ekonomi kali ini itu sebetulnya ditopang oleh investasi atau PMTB gitu, pembentukan modal tetap bruto. Maksudnya pertumbuhan BPS di kuartal 2 2025 ya. Nah, masalahnya orang bilang angka indeks manufaktur kayak Purchasing Manager Index itu di bawah 50, artinya masih terkontraksi, tumbuh dari mana gitu. Nah, walaupun sampai sekarang sudah banyak isu-isu lain, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi itu masih diragukan. Nah, kalau misalnya berdasarkan laporan cash flow, kira-kira seperti apa? Nah, kalau laporan keuangan Bapak Ibu, itu ada tiga komponen. Ada balance sheet menunjukkan posisi aset, posisi hutang, dan juga modal daripada perusahaan di tanggal tertentu. Biasanya akhir Maret, akhir Juni, akhir September, atau akhir Desember. Nah, kalau income statement, misalnya income statement Juni 2025, itu artinya pendapatan dan biaya dari Januari hingga Juni. Kalau September, Januari hingga September. Kalau Desember, berarti Januari hingga Desember. Nah, beda dengan neraca ya. Neraca itu per tanggal, kalau income statement itu dalam range tanggal. Perubahan modal, kalau misalkan ada kegiatan penambahan modal, itu biasanya membuat equity-nya berubah. Ya. Nah, equity itu dilihat dari laporan perubahan modal. Kemudian yang terakhir adalah cash flow, ya cash flow atau arus kas. Nah, kalau teman-teman investor mungkin kan fokusnya lihat di eh, income statement biasanya. Kita bisa hitung income statement sama balance sheet. Return on equity-nya berapa? Price earning ratio-nya berapa? Price book value ratio-nya berapa? Hutangnya seberapa banyak? Nah, di situ kita bisa tahu valuasi, bisa tahu juga seberapa besar pinjaman daripada perusahaan. Itu oke, no problem. Ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang kerja di perusahaan sebagai manajemen misalnya atau sebagai direksi, yang tadi di atas, terutama rasio mungkin nggak gitu dilihat ya, karena kan dia kelolanya perusahaan, bukan kelola harga saham perusahaan. Jadi valuation mungkin nggak dilihat. Tapi kalau return on equity itu pasti diperhatikan. Nah, satu hal yang diperhatikan juga itu adalah laporan cash flow. Kenapa? Karena sebagai company kita harus jelas nih, pendapatan perusahaan misalnya 100. 100 itu ada uang cashnya apa enggak? Atau jangan-jangan piutang semua gitu. Nah, kalau misalnya piutang, penagihannya berapa lama? Nah, jadi hal-hal seperti itu harus clear karena kita bayar orang dengan uang cash, bukan dengan piutang. Sementara pendapatan kita bisa bentuknya cash, bisa bentuknya piutang. Nah, jadi eh, bagi bagi manajemen membaca laporan cash flow itu sangat penting. Nah, cash flow itu juga bisa menunjukkan kegiatan perusahaan sedang ekspansi atau tidak. Nah, tiga komponen dalam cash flow itu ada operating cash flow (OCF), investing cash flow (ICF), sama financing cash flow (FCF). Nah, kalau sesuai namanya, operating cash flow itu ya pendapatan daripada penjualan gitu ya. Penjual omset semua gitu kita masukkan, tapi yang cash saja. Kemudian kita bayar ke pemasok bagaimana, bayar gaji karyawan bagaimana, bayar biaya-biaya lain seperti apa. Nah, kalau misalnya dia angkanya positif, itu good news. Artinya perusahaan itu secara cash flow dia positif. Dari pendapatan yang masuk, dia bisa bayar pengeluaran-pengeluaran yang ada, yang sifatnya operasional. Nah, jadi OCF harus positif. Kemudian ada ICF. Nah, ICF ini untuk tahu perusahaan ini sedang ekspansi apa tidak. Definisi ekspansi apa, Pak? Jadi ekspansi itu kan ditandai dengan misalkan kalau office, dia perluas office-nya. Dia mungkin beli office yang lebih besar. Kalau dia punya pabrik, dia tambah pabriknya. Kalau dia sudah punya pabrik, punya office, dia rekrut orang banyak, dia tambah kendaraannya. Nah, jadi ibaratnya dia sedang membeli aset tetap yang digunakan untuk menopang kegiatan usaha perusahaan di masa mendatang. Nah, jadi kalau ICF-nya negatif, artinya uang cash-nya keluar untuk beli itu. Sebaliknya kalau ICF-nya positif, artinya mungkin eh, saya punya pabrik, mungkin punya tanah, saya mungkin punya kendaraan yang dipakai untuk operasional, saya jual. Kenapa? Ya bisnis lagi lesu misalnya.
Nah, jadi dalam konteks perusahaan ini sedang ekspansi apa tidak, itu ditandai dengan ICF, investing cash flow yang negatif. Tapi kalau ICF-nya positif, berarti perusahaan itu sedang mengecil-ngecilkan asetnya. Nah, yang terakhir financing cash flow itu untuk melihat aktivitas terkait modal sama hutang. Jadi kalau dia positif financing cash flow, itu artinya perusahaan sedang terima cash dari pinjaman bank, terima cash dari penerbitan obligasi atau MTN, terima cash daripada penerbitan saham baru misalnya. Sebaliknya kalau perusahaan itu melunasi hutang banknya, dia membayar dividen kepada pemegang sahamnya, itu berarti dia punya cash flow itu akan tertulis negatif. Nah, kondisi yang ideal nih Bapak Ibu, eh, operating cash flow itu plus, harus untung. Investing cash flow, kalau secara perspektif jangka panjang, sebaiknya minus. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang dia punya ICF itu minus, artinya dia terus-menerus berekspansi. Dia tuh terus membangun aset dengan tujuan itu nanti digunakan untuk menambah income di masa mendatang atau menjaga income-nya di masa mendatang. Ya, eh, membeli aset tuh nggak mesti yang aset fisik kok. Jadi kayak contoh di tempat kerja saya misalnya, kita sedang banyak spending untuk meningkatkan keamanan. Jadi kita beli software. Ya, software itu kan aset tapi tidak berwujud. Nah, itu juga termasuk untuk menjaga jangan sampai ke depannya misalnya eh, kalau terjadi serangan hacker, apa resikonya jadi lebih kecil seperti itu. Nah, kalau FCF ini kalau dia minus, artinya dia buy dividend. Tapi plus boleh nggak? Plus menurut saya boleh juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ekspansinya itu ada perusahaan yang mungkin cash flow-nya bagus. Jadi dari uang yang masuk aja, dia sudah bisa penuhi dia punya kewajiban. Jadi dia nggak usah pinjam uang ke bank dan sebagainya. Tapi tidak semua perusahaan seberuntung itu, karena bisa aja uang mereka nyangkut di persediaan, nyangkut di piutang, atau apa namanya di supplier, sorry di nasabah-nasabah yang belum bayar seperti itu. Nah untuk itu mereka harus mendapatkan pendanaan untuk modal kerjanya. Nah jadi kalau misalnya dia plus, artinya mungkin dia sedang ada pinjaman ke bank, pinjaman ke obligasi. Nah, jadi OCF ini harus plus, ICF sebaiknya minus, FCF financing boleh plus, boleh minus. Ya. Nah, eh, kalau contohnya misalnya ini ada Bayan gitu ya. Saya ambil laporan keuangan di Juni 2025, ini dalam dolar gitu ya. Nah, eh, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi atau net cash generated from operating cash flow di 2025 Juni itu 581 juta dolar. Wow, itu angka yang luar biasa besar sekali. Kalau saya kalikan dengan 16.500 itu 9,5 T. Ya, 6 bulan dia generate cash flow loh. Bukan bukan itu loh. Bukan omset ya, cash loh ya. 9,5 triliun gitu. Jadi ekspor batu bara itu sangat menguntungkan ya. Nah, kemudian investasinya ya, net cash used investing activities 2024 minus, 2025 juga minus. Seperti yang saya bahas tadi, berarti dia terus-menerus berinvestasi meningkatkan aset tetap. Nah, contoh acquisition of fixed asset atau pembelian aset tetap. Terus-menerus dia tambah. Nah, aset tetap kalau perusahaan batu bara kan bisa berupa kendaraannya, bisa berupa tambangnya, atau yang lain-lain. Nah, jadi ini bagus karena dia mencoba mempertahankan dia punya revenue di masa mendatang. Nah, financingnya bagaimana? Financingnya itu di 2024 Juni minus 820, 2025 Juni juga minus 640. Nah, kalau kita lihat dia bayar dividen 300 juta dolar sama tahun lalu 500 juta. Kemudian dia juga bayar pinjaman bank 320, 340 juta. Nah, kalau ini menurut saya yang paling ideal. Dia untung dari operation, dia pakai keuntungannya untuk meningkatkan investasi. Kemudian at the same time ya karena selisihnya masih banyak, dia bisa bayar apa namanya dividen sama bayar hutang dalam jumlah besar. Nah ini Bayan Resources, bukan rekomendasi beli, jual atau tahan ya.
Nah, tapi laporan cash flow itu juga eh, tidak bisa dibaca begitu aja. Kenapa? Karena untuk perbankan itu formatnya agak beda sama perusahaan pada umumnya. Nah, contoh ya, misalnya ini saya pakai Bank BCA di Juni 2025 dan Juni 2024. Terutama di investing cash flow-nya. Investing cash flow-nya itu plus 13 triliun, karena ini dalam jutaan ya. Nah, kalau tahun lalu minus 28 triliun. Kok bisa dari minus 29 jadi plus 13? Karena kalau investasi kan kita taunya beli fixed asset, beli gedung. Kalau di bank, dia beli obligasi, kemudian dia keep obligasi sampai jatuh tempo, itu dianggap investing gitu. Padahal ini investing yang dimaksud untuk ekonomi itu bukan yang beli aset sudah berharga, tapi benar-benar beli aset tetap. Sehingga investing cash flow-nya itu menurut saya misleading gitu. Nah, kalau yang financingnya ya ini sih mirip-mirip ya. Penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman, saham diperoleh jual kembali, pembayaran dividen cash. Kalau menurut saya sih dividen cash oke, tapi kalau yang lain-lain pinjaman bank itu maksudnya apa? Pinjaman kan bank kan memang tugasnya memberikan pinjaman sama menerima pinjaman. Tapi kan ini bukan financing. Ini harusnya masuk operation gitu. Nah, jadi untuk itu perbankan itu kita nggak bisa pakai sebagai acuan. Nah, berdasarkan teori tersebut, kemudian saya kumpulkan data 611 perusahaan TBK di Juni dan 2024 dan 2025. Nah, kemudian saya fokus pada investing cash flow sama financing cash flow-nya, terutama di investing sih. Kira-kira sebagai berikut. Nah, ini angkanya semua dalam miliar ya. Yang pertama saya kategorikan sektor sama subsektor. Jadi sektor barang baku, kebetulan saya dapatnya cuma yang subsektornya barang baku aja. Ada 77 company. Nah, di 2024 mereka spend 30 triliun untuk investasi, minus kan. 2025 Juni spend 43 triliun, ada kenaikan 46%. Oh, berarti dia ekspansi dan tambah tambah kencang ekspansinya. Tapi kalau untuk konsumen non-primer, yang subsektornya barang rumah tangga, jasa konsumen, media, otomotif, pakaian barang mewah, sama perdagangan retail, itu minus 30%. Ya. Minus paling besar itu mungkin kontribusinya dari perdagangan retail. Nah, jadi kalau barang baku tadi, mereka tambah expense. Kalau konsumen non-primer, mereka expand juga, cuma expandnya lebih slow dari tahun lalu. Ya, tahun lalu mereka spend 10T, tahun ini spendnya 7,4 T. Nah, konsumen primer, ya, memang kalau dulu kan konsumen digabung, kalau sekarang konsumen dipecah dua sama bursa. Nah, ini makanan minuman, perdagangan retail barang primer, sama produk rumah tangga dan rokok. Nah, ini minus 11% juga. Jadi 18T, 16T. Yang rokok malah lebih parah. Mereka sudah jual-jualin fix asetnya. Makanya cash flow dari investingnya plus. Kalau plus itu berarti aset tetapnya dia jual-jualin gitu. Ya, saya bisa mengerti dengan bea cukai yang begitu tinggi, siapakah yang mau invest? Ya udah uangnya dikeluarin aja untuk dibayarkan. Nah, ini minus 11%. Kemudian energi, energi ada bahan baku sama minyak dan gas. Nah, ini dari setahun lalu spend 12T, tahun ini spend 30 triliun. Meningkatnya sampai 100, hampir 150%. Nah, kalau dulu kan orang katakan ya, kalau pengusaha itu kalau mau eh, apa jangka panjangnya bagus, dia itu ketika marketnya jelek, dia investasi. Jadi dia mungkin kalau saya pengusaha batu bara, saya beli tambang, beli apa, pas lagi jelek gitu. Nanti kalau pas batu baranya bagus, baru saya jual harga batu bara di umum. Tapi pas lagi jelek, saya akan beli tambang batu bara. Kenapa? Karena kalau kita beli tambang pas harga lagi jelek itu harganya bagus. Kita bisa dapat deal yang murah. Coba kamu pas harga batu bara lagi tinggi-tingginya kamu tawar tambang, pasti dijualnya harga mahal. Nah, jadi 2025 ini kan harga batu bara turun terus. Nah, ini ini saya lihat dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan aset tetap secara besar-besaran gitu. Nah, jadi ini ekspansinya sangat kencang. Kemudian properti dan real estate ini tumbuh 36% juga. Kalau menurut saya mungkin ada kaitannya dengan
program Pak Prabowo yang industrialisasi. Dia kan mau bangun hilirisasi segala macam. Nah, kemudian kan perkembangan AI segala macam. Nah, itu biasanya terkait ke lahan. Kalau saya mau bangun industri kan harus punya lahan. Lahan-lahannya dari mana nih? Jadi properti ini kemungkinan mereka meningkatkan investasi untuk lahan supaya bisa dijual. Kalau yang investasi properti untuk yang perumahan, kayaknya pasarnya agak stagnan sih, karena harga properti mungkin juga nggak kemana-mana. Tapi kalau properti industrial itu kayaknya cukup bagus 2025 ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang sebelah sini ini financingnya. Nah, financing kan saya bahas sebelumnya. Plus oke, minus juga oke. Ya, kalau minus artinya dia spend uang, dia kembalikan ke pinjaman bank atau dia kembalikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Kalau dia plus, dia lagi pinjam uang atau dia lagi tambah modal untuk ekspansi lebih lanjut. Ya, eh, idealnya sih minus, tapi plus juga oke. Nah, makanya saya tidak hitung persentasenya, saya juga tidak buat kesimpulan. Ya, tapi kalau kita bisa lihat kayak barang baku tadi, financingnya 9T di 2024 menjadi 83T di 2025. Nah, kalau misalnya kita kaitkan, mereka aktif berinvestasi, at the same time mereka juga menggalang dana. Berarti kegiatan ekspansinya itu didapat dari kegiatan penggalangan dana, apakah itu pinjaman, obligasi, atau penambahan saham. Nah, kalau non primer ini eh, 10T jadi 7,4, tahun lalu 3,3, sekarang 900 miliar. Ini kemungkinan ya, karena saya harus lihat satu persatu. Jadi tahun lalu mungkin bayar dividennya agak gede, eh, tahun ini bayar dividennya lebih kecil. Kalau misalnya angkanya adalah dividen. Nah, kalau barang primer ini tahun ini 17T, ini 29. Nah, jadi investasinya berkurang, eh, delivery kepada pemegang saham atau kepada eh, obligasi bertambah banyak. Nah, kalau yang ini tadi eh, batu bara ya, minyak dan batu bara. Ekspansinya luar biasa, kemudian financingnya dari 24T menjadi 2 triliun. Nah, kalau ini kan minus, artinya dia bayar ke pemegang saham atau bayar ke pemberi pinjaman. Nah, kemungkinan mereka apa namanya? Karena ekspansinya meningkat pesat, ya porsi ke pemegang saham atau ke hutang jadi lebih sedikit. Nah, kalau real estate ini malah financingnya minus, mereka spend uang di 2024 ya. 2025-nya plus, artinya mereka mungkin dapat dana mungkin dari pinjaman dan sebagainya. Ya. Nah, tapi sekali lagi untuk financing itu harus lihat satu-satu ya, karena kan dia hutang sama modal dijadikan satu. Saya nggak tahu nih itu mana nih yang bertambah atau berkurang. Kemudian kadang-kadang ada faktor ini juga. Misalnya dia di semester 1 2024 terbitin obligasi. Nah, di semester 1 2025 ini dia terbitnya rencananya baru di semester 2. Karena itu angkanya jadi beda. Jadi memang kalau untuk financing activities sebaiknya kita tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat. Nah, kalau untuk rekap investing cash flow-nya dari 611 perusahaan, Juni itu ada 148, Juni 2025 ada 120 T, turun sekitar 19%. Artinya kalau secara makro ya, kita mau katakan untuk investasi bertumbuh, kayaknya sih enggak sih. Karena investasi memang dilakukan, tapi lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Ya, dan dari eh, penurunan ini, tiga sektor yang naik yaitu barang baku ini logam-logam, ya, energi, ya batu bara, minyak, gas, dan properti. Sisanya turun semua. Nah, itu untuk investing cash flow. Nah, kalau teknologi sendiri itu dari minus 20T di Juni 2024 menjadi positif 23T di Juni 2025. Pas saya baca-baca, itu katanya transaksi MTEK sama buka. Saya masih pelajarin sih. Saya nggak tahu kenapa bisa dari minus jadi plus dan angkanya se ekstrim itu cuma kontribusi dari transaksi ini. Nah, kalau berdasarkan angka di atas, bisa saya simpulkan bahwa 2025 sampai dengan Juni itu eh, yang naik ya tadi itu barang baku, energi sama properti.
Naik itu maksudnya bukan harga sahamnya ya, tapi lebih ke kegiatan ekspansinya. Nah, sisanya ekspansi, tapi nilainya lebih kecil, kecuali yang rokok. Yang rokok benar-benar sudah sudah cash flow investingnya positif. Artinya, bahkan kegiatan investasi juga tidak dilakukan. Nah, financing tadi, sebagaimana saya sampaikan, sebaiknya tidak berkesimpulan ya. Karena financing itu harus baca detail. Eh, nah, ini tadi juga sudah saya bahas ya. Financing itu bisa aja karena hutangnya diterbitkannya di semester 2 sebelumnya semester 1 dan sebagainya. Nah, jadi balik ke pertanyaan utama. Apakah menurut laporan cash flow daripada perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia, ekonomi Indonesia itu supposed to be tumbuh cepat atau tumbuh melambat? Nah, kalau investing cash flow turun dari 146 ke 120, menurut saya itu ada pelambatan. Kenapa ya? Karena ya angkanya menurun. Kalau dia percepatan, harusnya tumbuhnya lebih banyak. Kenyataannya tidak gitu. Tapi perlu saya garis bawahi, ini hanya diambil dari 611 perusahaan. Pertumbuhan PDB di Juni itu nggak cuma dari perusahaan TBK, ada juga perusahaan-perusahaan non-TBK. Nah, kegiatan hilirisasi, pembangunan smelter, itu kayak contoh yang di Morowali ya, itu nggak TBK. Freeport yang bangun di Gresik nggak TBK juga. Kalau aman ya itu TBK. Eh, jadi intinya kalau kita lihat ya, kalau mungkin Bapak Ibu kalau punya TikTok sekarang kan banyak pengusaha Cina datang ke sini beli lahan buka pabrik. Itu mereka nggak TBK juga gitu. Jadi eh, most likely kalau dibilang ekonomi tumbuh karena investasinya meningkat, investasi ini yang meningkatnya itu bukan di perusahaan TBK, tapi mungkin perusahaan yang non TBK. Nah, em, tapi kalau kita harus lihat juga ya, kadang-kadang kalau bangun pabrik yang terlalu high tech itu padat modal. Artinya nilai investasinya besar, tapi penciptaan lapangan kerjanya relatif minim. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang sudah high tech, mungkin setengahnya atau 75% sudah pakai robot, pakai mesin kan. Orang cuma kontrol-kontrol aja gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ya investasinya masuknya besar gitu, tapi kok lapangan kerja nggak ada. Ya karena itu terjadi dimanapun Bapak Ibu. Karena biaya semakin tinggi, persaingan semakin ketat. Untuk efisien itu ya harus harus relatif padat modal gitu. Nah, kalau misalnya pernah lihat pabrik mobil listrik di Cina, itu pabriknya mati lampu. Kenapa? Karena yang rakit robot, dia nggak butuh lampu. Nah, karena pabriknya mematikan lampu, biaya energinya lebih murah. Nah, itu sekarang levelnya sudah sampai seperti itu. Nah, sementara kalau yang tradisional sama padat karya ya, contoh yang konsumsi, konsumsi itu kan kayak buka toko, buka kafe, melayani orang langsung. Itu rekrutmen orangnya banyak gitu. Infrastruktur, industri gitu. Nah, itu kalau kita lihat memang nilai investasinya menurun dibandingkan tahun lalu. Sehingga eh, kalau orang melihat berdasarkan itu, berpendapat ekonomi melambat, itu masuk akal. Nah, jadi kalau saya lihat memang ya ada sektor yang diuntungkan, ada sektor yang sedang dirugikan. Masalahnya yang sedang diuntungkan sekarang ini mungkin sektor yang penciptaan lapangan kerjanya tidak begitu banyak. Sektor yang butuh skill yang spesifik sangat high gitu, teknikalnya sangat high. Sehingga tidak bisa orang pada umumnya melamar di sana atau mereka punya kualifikasi nggak sampai. Bisa juga itu sangat high tech. Eh, sehingga atau sedang bangun pabrik yang skalanya besar itu kan tidak bisa langsung beroperasi. Dia bangun dulu, datangkan mesin segala macam baru orangnya kerja. Nah, jadi eh, efek penciptaan lapangan kerjanya tidak serta-merta langsung kelihatan. Ya, tapi mudah-mudahan kalau memang skenario yang seperti itu, katakanlah di tahap awal ini penciptaan lapangan kerja ataupun efek ke sektor di sekitarnya belum begitu banyak, tapi begitu beroperasi, mereka mempekerjakan orang-orang lokal, nah itu bisa lebih baik. Nah, demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada saham-saham atau sektor yang saya sebutkan di sini, bukan rekomendasi untuk beli, jual, atau tahan. Terima kasih.